Selamat datang kembali di mata kuliah Arsitektur Nusantara, Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya, semester genap, tahun ajaran 2020-2021. Materi ini adalah materi ke-10. Kita hampir di ujung materi 10 dari 12 materi pilihan, berbicara tentang teori ruang dan praksis vernakular. Materi ini sebenarnya bisa disaksikan dengan memperhatikan materi teori ruang dan praksis kontemporer atau filsafat barat dan teori ruang di materi-materi sebelumnya, agar kita dapat membandingkan atau dapat compare antara dua cara berpikir. Di materi ini akan banyak mengulas tentang materi praksis di hunian vernakular dan bagaimana kemudian wacana ruang itu terjadi. Kalau kita perhatikan beberapa contoh bangunan vernakular di Nusantara, kita dapat melihat bahwa penamaan ruang-ruang di dalam rumah-rumah vernakular kita punya kekasan jika dibandingkan dengan rumah modern. Rumah modern itu jelas punya katakanlah punya ruang makan yang fungsinya memang untuk aktivitas makan dan minum, punya kamar tidur yang aktivitasnya adalah aktivitas beristirahat, punya ruang duduk atau ruang santai atau ruang keluarga yang memang fungsinya untuk berkumpul bersama keluarga, bersantai. Bahkan ada beberapa rumah yang mempunyai ruang entertainment, jadi untuk santai, ada yang diisi dengan home theater, ada yang diisi dengan permainan yang memang membuat relax dan segala macam. Tapi kalau kita perhatikan di hunian vernakular kita, penamaannya cukup unik karena penamaannya bukan berdasarkan aktivitas, karena aktivitas bisa terjadi di mana-mana. Kadang juga sederhana, seperti sentong kanan, sentong kiri, dan sentong tengah. Kemudian hanya beranda seperti itu, atau di sini multifunction space, atau di rumah panjang lebih kepada bilik karena memang itu adalah bilik tempat keluarga-keluarga tinggal. Sedangkan di bagian depan memang hanya untuk communal space yang aktivitasnya bisa macam-macam. Di rumah Minang juga seperti itu, dikatakan foyer, kemudian beranda, kemudian ruang apa, tidak didefinisikan karena aktivitasnya bisa terjadi di mana-mana dan tidak terbatas. Pak Eko Prawoto pada sebuah dokumentasi mengatakan itulah justru keunikan dari arsitektur kita, arsitektur Nusantara. Makan di suatu tempat, di teras, jadilah itu ruang makan. Ngobrol di sekitar tempat tidur, jadilah ruang keluarga dan segala macam. Jadi penamaan ruang tidak terkait langsung dengan aktivitas yang di dalamnya. Ini contoh yang menarik lagi di sebuah hunian Tanean di Madura, yang kalau dalam pemahaman rumah modern yang disebut rumah ya ini, yang ini, sebuah unit yang ini terdiri dari serambi atau beranda dan ruang dalam yang biasanya hanya tempat tidur. Di beberapa lokasi di Madura bukan tempat tidur, ini tempat bak pasir karena tidurnya
pakai menggunakan pasir bersih yang menurut mereka jauh lebih sehat. Jadi disebut rumah apakah ini atau keseluruhan? Buat mereka adalah keseluruhan, lengkap dengan tempat peribadatan, langgar, lengkap dengan kandang sapinya, terutama dengan kandang sapi balapan untuk karapan sapi, ada sumur, ada dapur, dan posisi dapur itu cukup unik. Ada yang di samping sini, ada yang bersamaan dengan atau bersebelahan dengan kandang, dan ini sama dengan rumah panjang terdiri dari beberapa keluarga dalam satu pohon keluarga yang sama. Jadi pemahaman rumah itu adalah sekumpulan masa-masa. Sama juga dengan yang di Bali, bukan hanya single building ini, tapi sekumpulan lengkap. Dan penamaannya juga bukan sesuai dengan aktivitas yang terjadi, karena makan bisa di mana-mana, di teras, ada di bagian tengahnya, di tanah lanjangnya, seperti itu. Dan itu juga yang terjadi di Bali juga demikian. Ruang tidak terkorelasi secara langsung dengan aktivitas yang direncanakan. Mungkin pemahamannya bisa open plan, tapi saya berpikir itu lebih kepada flexible space saja. Ruang yang fleksibel, ruang yang terjadi ketika ada event tertentu. Jadi indikator utama terbentuknya ruang adalah event yang terjadi di ruang tersebut. Sama juga dengan di Honai atau di Wairebo, Mamburuniang juga demikian. Ketika membahas filsafat timur dan praksis vernakular, membahas Koji Sato dan Bu Indah terkait dengan rumah yang atau orang Nusantara itu hidup di dalam lumbung. Koji Sato menurut interpretasi saya menyatakan bahwa yang berarsitektur adalah lumbungnya, sedangkan yang lain hanya shelternya. Kalau kita perhatikan di Honai, ini rumah ya ini kompleksnya, bukan satu-satu ini, tapi sekompleks. Itulah rumah. Kalau kita compare lagi dengan materi yang ke-9 terkait dengan teori ruang dan praksis kontemporer, apa yang dilakukan Philip Johnson, mungkin dengan glass house-nya mungkin aktivitasnya bisa secara fleksibel, tapi ada pembatasan transparan antara ruang dalam dan ruang luar. Kalau di sini ketika berdiri di titik 10 ini, apakah dia di dalam rumah atau di luar rumah? Sama juga tadi dengan yang di Madura, di tengah-tengah, di depan langgar, di ruang terbuka depan langgar. Ketika dia duduk di situ, apakah di dalam rumah atau di luar rumah? Sama juga dengan yang di Bali, di natahnya, di ruang terbukanya. Ketika duduk di situ atau beraktivitas di situ, dia berada di dalam rumah atau di luar rumah? Karena pada dasarnya mereka berada di dalam rumah. Nah, pemahaman interior dan eksterior, di dalam dan di luar rumah, ini juga cukup hal yang menarik untuk dibahas, sehingga juga memahami ruangnya akan sangat berbeda. Namun kalau kita perhatikan secara mendetil, ada satu ruang yang terdefinisikan dengan jelas. Di samping tadi ada menurut Koji Sato adalah lumbung, tapi juga ada satu ruang lagi, yaitu dapur. Di Tengger,
dapur itu menjadi pusat orientasi, tempat orang berkumpul, tempat orang bercengkrama. Karena memang di Tengger kondisi alam geografisnya adalah yang cukup dingin, sehingga mencari kehangatan caranya ya berkumpul di sekitar perapen ini. Lalu bagaimana dengan suku Korowai di Papua? Meskipun dia tinggi di atas pohon dan cukup tinggi, ada yang sampai puluhan meter, ternyata di bagian tengah rumah ini ini instalasi pameran yang dilakukan oleh UI ketika melakukan ekspedisi ke Korowai. Ternyata di dalam rumah ini bagian tengahnya adalah dapur, atau lebih tepatnya perapian. Hal yang sama dengan yang terjadi di Jepang. Kemudian ada upacara minum teh, tempat berkumpul di sekitar perapian yang kemudian didefinisikan sebagai dapur. Ada aktivitas memasak. Itu kenapa ketika pembahasan filsafat timur dan praksis vernakular atau juga terkait dengan teori ruang, sepertinya perlu ada definisi khusus atau pendefinisian atau penelusuran atau studi lebih lanjut kaitan antara lumbung, dapur, dan peran seorang ibu-ibu di situ, peran wanita di dalam konstruksi rumah tinggal. Ini hal yang menarik, yang kemungkinan akan membongkar pemahaman tentang ruang yang selama ini kita dapatkan, baik dari yang pendekatan rasionalis yang lebih mementingkan batas ruang, ada bagian bawah, lantai, bagian dinding, bagian atap, seperti yang diungkap oleh Andy Kaching, atau dalam pendekatan fenomenologi seperti apa yang diungkap oleh Yohani Palasma, Noper School, dan kemudian teraplikasi oleh Peter Zumthor. Ruang bukan lagi sekedar persepsi dari batas, katakanlah seperti itu, atau persepsi dari meruang itu sendiri, tapi ada konstruksi sosial, ada kesepakatan sosial, dan yang memegang peranan adalah wanita. Dan ini menarik, menurut saya menarik sekali gitu loh, memahami arsitektur dari perspektif wanita, terutama terkait dengan ruangnya. Ada korelasi jelas, mungkin ada korelasi antara lumbung, dapur, dan kedudukan wanita, terutama beraktivitas meruangnya. Itu satu hal yang cukup unik menurut personal saya, yang bisa kita ulik lebih lanjut, bisa kita telusur lebih lanjut dan mencari bukti-buktinya. Untuk mempertegas saja, ini contoh rumah panjang di Kalimantan. Ruang terdefinisi efek atau terjadi karena event. Kalau eventnya sedang beristirahat, tempat bermain anak-anak ada, tempat berkumpul, social space, atau terjadi upacara, ada deretan seperti ini, atau ada sentralnya, atau menjadi tempat musyawarah, sehingga settingnya berbeda. Ini setting memanjang, linear, ini setting berkumpul, social space, ini ada sentralnya, ada focal pointnya, ada yang dituju, di model seperti ini. Atau model ketika bapak ini kemungkinan menjadi tokoh utama yang didengarkan oleh sekelompok orang yang tinggal di rumah panjang. Atau ketika santai, menjadi berkumpul seperti ini.
Jadi ruang terdefinisi salah satunya ketika di rumah vernakular, ruang terdefinisi karena ada aktivitasnya, ada momen tertentu, seperti yang terjadi di pelataran masjid besar di Jogja. Ketika ada grebek, ada sesaji yang diperebutkan orang di saat-saat tertentu, itu menjadi tempat yang berkumpulnya sekian banyak massa di depan masjid besar ini. Ini pada saat biasa ya hanya sebuah ruang kosong. Lause menyatakan bahwa ini bentuk tanah liat menjadi bejana, shape clay into a vessel. It is the space within that make it useful. Ini ruang di dalam yang membuatnya berguna. Jadi ini seperti bejana atau seperti bejana kosong yang siap diisi. Bukan, kembali lagi mungkin kita terkait dengan kekosongan, emptiness, the poetic apa emptiness itu nyata ya. Jadi ruang justru punya potensi untuk aktivitas ketika dia kosong, ketika dia lowong, punya potensi untuk diisi dengan event-event tertentu. Contoh yang tadi di rumah panjang juga demikian. Kemudian Lause lebih mencontohkan ini, melubangi pintu dan jendela sehingga dia ruang itu menjadi berguna karena bisa kita lalui, karena bisa ada udara yang masuk. Karena itu manfaat datang dari apa yang ada. Useful from what is not there. Usefulness. Jadi ketika kosong itu justru sangat berguna. Sama juga dengan ini. Kemudian bukan berarti kemudian ruang itu tidak berguna atau tidak ada manfaatnya sehingga harus diada-adakan, tapi justru karena fleksibilitas ruang itu, karena potensi yang sangat luar biasa sehingga aktivitas bisa terjadi macam-macam di kelowongan itu, the poetic of emptiness-nya itu. Tidak lagi menggunakan rasionalisme manusia yang mengidentifikasi aktivitas sehingga muncul nama ruangnya, atau menggunakan experience-nya dengan matahari, dengan tekstur pembatas ruang, mungkin dengan bau. Bukan hanya sekedar itu, tapi justru pada kemampuan atau dorongan untuk melakukan aktivitas justru di kekosongan, kelowongan itu yang sangat menarik untuk dipahami atau di lebih lanjut tentang ruang-ruang fleksibel, terutama di rumah-rumah vernakular. Jadi ada dua hal dari obrolan kita atau bincang-bincang kita ini. Satu, ruang yang feminim, kaitan lumbung dapur dan posisi atau kedudukan seorang ibu di rumah tinggal itu. Nah, kedua adalah fleksibilitas ruang, yang ruang tidak didefinisikan atau tidak teridentifikasi berdasarkan aktivitasnya, justru pada kemampuan potensinya untuk mengundang
aktivitas di situ karena ada event-event tertentu. Sebuah wacana berpikir yang masih cukup luas untuk dikembangkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat berselancar dan bereksplorasi.